Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Karman Beldik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses mikrotik. Materi yang akan dibahas adalah metode akses mikrotik OS, akses routerboard menggunakan Winbox, menu hostname dan IP address pada Winbox, akses virtual VNet Lab dengan Winbox, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, quick set, telnet dan SSH, dan yang terakhir, konsep serial console. Yang pertama, metode akses router OS. Ada beberapa metode. Yang pertama, metode grafis atau GUI. Metode ini menggunakan tampilan visual, gambar, menu, dan klik. Sangat cocok jika kita tidak ingin menghafal perintah ketik. Cara kerjanya kita melihat menu seperti interface, IP, atau firewall dalam bentuk jendela. Alat utamanya Winbox. Aplikasi ini yang paling lengkap, ringan, dan fiturnya lengkap. Yang kedua ada Webfix. Membuka settingannya melewati browser tanpa install aplikasi. Kelebihannya sangat mudah digunakan, cukup diklik-klik saja. Kemudian ada metode teks atau CLI. Metode ini menggunakan baris perintah ketikan teks. Kita harus mengetik perintah spesifik untuk mengatur router. Cara kerjanya, kita mengetik perintah di layar hitam atau terminal. Contoh, /IP address address sama dengan 192.168.1.1/24. Alat utamanya SSH. SSH ini jalur remote yang paling aman dan terenkripsi. Terus yang kedua ada telnet. Jauh remote standar, kurang aman kalau dibandingin sama SSH. Kelebihannya sangat cepat untuk konfigurasi massal dan hemat data karena tidak ada gambar. Dan metode selanjutnya ada metode lokal atau fisik. Metode ini dilakukan dengan cara menyambungkan perangkat langsung ke mesin router secara fisik. Cara kerjanya digunakan saat router tidak bisa diakses lewat jaringan, misalnya lupa IP atau routernya nge-lag. Alat utamanya kabel konsol, menghubungkan lubang konsol di router ke port serial atau ke port USB atau serial di laptop kita. Yang kedua ada Mac Winbox, masuk menggunakan alamat fisik kartu jaringan, bukan alamat IP. Kelebihannya ini adalah jalan darurat. Kita tetap bisa masuk ke router meskipun settingan jaringan sedang rusak atau salah. Ringkasannya, kalau pakai GUI ingin praktis dan visual. Kalau pakai CLI, jika ingin bekerja dengan cepat dan perintah teks. Gunakan lokal fisik jika terjadi masalah koneksi atau darurat. Kemudian akses routerboard menggunakan Winbox. Pertama, persiapkan perangkatnya. Hubungkan kabelan dari laptop PC kita ke salah satu port di mikrotik. Sarankan port 2, 3, 4, atau 5. Kenapa nggak 1? Karena port 1 biasanya untuk internet atau ISP. Pastikan juga mikrotiknya sudah nyala. Kemudian download Winbox-nya. Jika belum punya, Anda harus downloadnya terlebih dahulu. Buka browser, buka situs resmi mikrotik.com, pilih Winbox. Winbox ini adalah file.exe kecil yang tidak perlu diinstal. Cukup klik 2 kali untuk membukanya. Kemudian cara masuk atau login. Setelah Winbox terbuka, ikuti langkah ini. Pertama, klik tab Navigate di bagian tengah bawah. Tunggu beberapa detik sampai muncul daftar mikrotik Anda. Akan terlihat MAC address dan IP address. Klik pada MAC address. MAC address ini cara paling ampuh jika IP router belum disetting atau Anda lupa IP-nya. Pada kolom login, ketik admin. Pada kolom password, biarkan kosong. Ini adalah default pengaturan pabriknya. Lalu klik connect. Contoh setelah berhasil masuknya. Setelah klik connect, jendela konfigurasi mikrotik akan terbuka. Jika muncul jendela default configuration, Anda bisa klik OK untuk menggunakan settingan dasar pabrik, atau remove configuration jika ingin menyeting dari nol. Sekarang Anda bisa melihat menu di sebelah kiri seperti interface, wireless, IP, dan lain-lain. Kemudian menu host dan IP address pada Winbox.
Yang pertama, cara mengubah hostname atau identity. Hostname di Mikrotik disebut dengan identity. Ini juga berguna agar kita mudah mengenali router tersebut di tab neighbor. Caranya itu buka Winbox dan login ke router kita. Kemudian klik sistem di kolom sebelah kiri, terus pilih identity. Ketik nama baru yang kita inginkan, misalnya Rafka, di kotak yang tersedia, lalu klik OK. Hasilnya itu ntar di bagian atas jendela Winbox akan berubah nama sesuai yang kita ganti tadi. Kemudian cara mengubah atau menambah IP address. Langkah ini digunakan untuk mengatur IP pada port interface tersebut tertentu. Caranya klik menu IP di kolom sebelah kiri, pilih addresses, akan muncul jendela addresses list. Untuk menambah baru, klik tombol tambah warna biru. Untuk mengubah yang ada, klik 2 kali pada IP yang ingin diganti. Pada kolom address, masukkan IP baru beserta prefiksnya, contoh 192.168.10.1/24. Pada kolom interface, pilih port mana IP tersebut yang akan kalian pasang, misalnya header 2, lalu klik OK. Kemudian saya akan mempraktekkan bagaimana caranya menggunakan website dari PinetLab. PinetLab ini dapatnya dari mana? Dapatnya itu dari IP sini. Dapat IP dari mana? Dapat dari ini, virtual machine. Kalau mau tahu lihat dari YouTube aja. Kita akan coba nambahin Mikrotik sini, Mikrotik scroll ke bawah. Bagian game optionnya ini dihapus semua. Terus save. Kemudian kita akan tambahin networknya juga. Biarin, terus tipenya ini ganti ke management cloud. Kenapa ke management cloud? Karena management cloud ini pakai IP private 192. Save. Terus sambungin dari Mikrotiknya ke network. Terus dinyalain. Nah, kalau udah nyala begini, ntar pindah ke sini, terus nyalain HTML konsolnya. Kalau udah, klik 2 kali si Mikrotiknya buat masuk ke terminal. Ntar loading, tunggu aja. Nah, kalau udah muncul gini login, ketik aja admin, itunya admin. Kenapa admin? Soalnya admin itu default dari pabrikannya. Terus enter. Kalau muncul password gini, di enter aja. Kalau muncul disuruh pilih Y atau N, chat N aja. Disuruh ganti password. Kita akan coba sambungin dari PinetLab ini ke aplikasi Winbox. Caranya itu kita akan cari IP DHCP-nya dulu dari ini. Caranya itu ketik IP address print, enter.
begini coba digeser-geser di sebelah kanannya. Nah, ini udah muncul IP DHCP-nya. IP-nya itu 192.168.18.27/24. Kita coba buka inbox-nya. Nah, udah muncul. Nih, udah muncul ya. Kita akan coba masuk ke lewat MAC address. Masukin passwordnya. Terus connect. Nah, kita ada masuk nih. Kita kan coba ganti host name-nya ya. Host name itu yang ini nih, Mikrotik. Karena itu di sistem, terus di identity. Kita kan coba ganti nama saya aja Rafka. Apply. Oke. Nah, sekarang jadi berubah ya, namanya jadi Rafka. Terus kita akan ganti coba IP address-nya. Sini IP, terus addresses. Nah, di sini kan saya udah naruh nih. Kalau mau nambah lagi, ya mencet new, terus tinggal tulis IP yang tadi dapat. Kan ini mah IP-nya bisa bebas saja mau berapa aja. Kemudian selanjutnya akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox. Pinet Lab adalah sebuah platform emulator jaringan berbasis web yang digunakan untuk simulasi jaringan komputer. Sederhananya, Pinet Lab adalah laboratorium virtual di mana kita bisa belajar membangun jaringan seperti Mikrotik, Cisco, Juniper di dalam komputer tanpa harus membeli alat aslinya yang mahal. Fungsinya pertama, simulasi perangkat asli. Kita bisa menjalankan sistem operasi asli dari berbagai vendor dalam satu server. Desain jaringan. Yang kedua, desain jaringan. Sebelum memasang kabel di kantor atau gedung, teknisi biasanya menggunakan ini untuk mendesain dan mengetes topologinya di Pinet Lab untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Kemudian selanjutnya, pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox. Bagian pertama ada title bar. Title bar ini fungsinya keterangan bagian paling atas jendela. Fungsinya menampilkan informasi login kita seperti user, MAC IP, identity, versi dan bootnya. Yang kedua ada menu utama di kolom sebelah kiri. Ini adalah jantung dari Winbox. Semua pengaturan ada di sini. Ada interface, IP, sistem wireless. Terus yang ketiga ada toolbar. Toolbar ini ada di bawahnya title bar. Berisi tombol-tombol cepat untuk memantau performa. Di sini ada save mode, CPU memory, dan uptime. Kita balik lagi ke Winbox saya coba lihat. Nah, ini title bar nih yang tadi udah ada. Ini host name-nya tadi yang diganti dari Mikrotik jadi Rafka. Terus ini menu utamanya. Terus sebelah sini ini toolbar. Terus lanjut webfig. Webfig adalah antarmuka berbasis web untuk mengkonfigurasi router Mikrotik. Jika Winbox adalah aplikasi yang harus di-download, webfig bisa langsung dibuka melalui Google Chrome, Safari, atau Firefox. Dan juga webfig ini support IPv4 dan IPv6. Cara membukanya cukup dengan mengetik IP address Mikrotik Anda di address bar browser. Contohnya 192.168.88.1. Kelebihan webfig. Pertama, ada tanpa instalasi. Anda tidak perlu mendownload file.exe. File ini juga sangat berguna jika Anda meminjam laptop orang lain atau menggunakan komputer publik. Yang kedua, itu aman. Bisa mengkonfigurasi menggunakan sertifikat SSL TTPS agar koneksi lebih aman saat diakses dari internet. Terus multiplatform, bisa jalan di sistem operasi apapun, asalkan ada browser. Tampilannya mirip lalu tampilannya mirip Winbox. Susunan menunya hampir 100% sama dengan Winbox. Terus kemudian akan membahas apa itu Quickset. Quickset adalah fitur di Mikrotik.
tersedia di Winbox dan Webquick, yang dirancang untuk konfigurasi cepat. QuickSet ini adalah kumpulan pengaturan paling umum yang disatukan dalam satu halaman sederhana, sehingga Anda tidak perlu membuka banyak menu satu persatu. Sederhananya, QuickSet adalah wizard atau mode praktis untuk pemula atau teknisi yang ingin menyeting router dalam waktu kurang dari 2 menit. Fungsi utama QuickSet: konfigurasi instan, mengatur internet, jaringan lokal, dan Wi-Fi dalam satu layar. Kedua, ada mode operasi, mengubah fungsi mikrotik dengan satu klik, misal jadi router, akses point, atau penangkap sinyal Wi-Fi atau station. Ketiga, ada monitoring cepat, melihat status koneksi internet dan jumlah perangkat yang terhubung tanpa pindah menu. Kemudian ada Telnet dan SSH. Telnet adalah teknologi lama untuk mengakses perangkat dari jarak jauh. Cara kerjanya mengirimkan data dalam bentuk teks biasa atau plain text. Keamanannya sangat rendah karena tidak dienkripsi. Jika ada orang jahat mengintip password Anda, mereka bisa melihat username dan password Anda dengan jelas. Penggunaannya biasanya hanya digunakan di jaringan internal yang sangat aman untuk pengetesan singkat. Port default-nya itu 23. Kemudian ada SSH. SSH ini versi modern dan aman dari Telnet. SSH ini juga adalah standar utama yang digunakan teknisi jaringan saat ini. Cara kerjanya semua data yang dikirim antara komputer Anda dan mikrotik diacak atau dienkripsi. Keamanannya sangat tinggi. Meskipun ada yang mencoba mencuri data di tengah jalan, mereka tidak akan bisa membaca apapun karena datanya terkunci. Penggunaannya digunakan untuk akses remote melalui internet atau jaringan publik. Port default-nya itu 22. Kemudian materi yang terakhir itu ada konsep serial console. Serial console adalah akses langsung ke router mikrotik menggunakan koneksi kabel fisik antara komputer dan router. Serial console untuk melakukan konfigurasinya akan langsung menggunakan CLI. Ini juga sering disebut sebagai pintu darurat atau jalur out of band management, karena Anda bisa masuk ke sistem router tanpa memerlukan jaringan internet atau alamat IP. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Yang kedua, serial console dibutuhkan saat kita menggunakan reinstall. Tiga, remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9. Kemudian ada menggunakan program hyperterminal, baud rate-nya 115.200, data bitsnya 8, parity-nya non, stop bit 1, dan flow control non. Kemudian cara menggunakan serial console. Pertama, masuk terminal seperti putih. Pilih connection type serial dan sesuai serial line COM yang dapat dilihat pada device manager. Lalu speed baud rate-nya pilih 115.200. Kenapa 115.200? Karena baud rate ini khusus untuk perangkat mikrotik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.